jiwa manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini PMI tidak hanya bertugas untuk menyediakan darah bagi yang membutuhkan, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku. Oleh karena itu, akreditasi menjadi instrumen penting untuk menilai dan menjamin kualitas operasional PMI, termasuk di dalamnya aspek manajemen, pelayanan, peralatan, sampai pada kelengkapan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah gedung yang saat ini dimiliki oleh PMI Kabupaten Madiun merupakan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun sebagai penunjang kegiatan utama dalam memberikan pelayanan darah dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyadari bahwa proses akreditasi ini akan memerlukan kerja keras dan kerjasama yang solid dari semua pihak, baik itu pengurus, pimpinan, unit transfusi darah, petugas pelaksana, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pelayanan PMI. Namun kami yakin bahwa dengan semangat kerjasama dan etika yang tinggi, kita akan mampu melalui proses ini dengan baik dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan proses akreditasi ini, khususnya Dinas Kesehatan yang terus melakukan pembinaan kepada kami serta kepada semua pihak yang terus mendukung PMI dalam melaksanakan tugasnya. Jangan lupa kita juga menyampaikan terima kasih kepada MTSN 9 Madiun di bawah bimbingan Ibu Dwi Endah Wahyuni dengan tari Soroteng Lintang yang dikolaborasi dengan Kampung Pesilat Kabupaten Madiun atau EPSI. Jadi tadi adalah dari salah satu aset PMI Kabupaten Madiun, yaitu para remaja di MTSN Kare Madiun. Kepada tim survei akreditasi kami ucapkan selamat datang di PMI Kabupaten Madiun. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk dapatnya dilakukan tinjauan teknis maupun administratif. Juga dapat memberikan masukan-masukan yang membangun agar supaya PMI Kabupaten Madiun menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata marilah kita semua menyambut pelaksanaan akreditasi ini dengan semangat untuk terus berinovasi dan berkomitmen pada kualitas pelayanan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah mulia ini. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 20 Desember tahun 2024, akreditasi unit transfusi darah dan Kabupaten Madiun dapat dimulai dan semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia Kabupaten Madiun, Ketua Insinyur Haji Tontor Pahlawanto ditandatangani. Demikian Bapak-bapak dan sekalian sambutan dari Ketua PMI. Kurang lebihnya saya mohon maaf saat penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryo atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari tim surveyor kepada Dr. Idah. Waktu dan tempat kami persilakan. Dr. Ana. Ya, terima kasih. Izin saya di bawah saja karena kalau di atas agak kesulitan saya. Jadi senangnya di bawah. Lo, mikirnya jangan aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PMI Kabupaten Madiun yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Sutibyo. Kemudian yang saya hormati dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bapak
sahabat saya, kita barengan pelatihan dokter. Dokter ini. Gimana dok? Nggak terasa dok ya? Dan semua yang hadir di sini ya, nggak usah tegang-tegang, tenang aja. Bukan jenang, bukan asi. Tenang, kami sudah di sini. Kayak kenal ya. Oke. Terima kasih. Jadi memang biasanya kalau kami berdua, siapapun pimpinan surveyornya, biasanya saya pembukaan, nanti yang penutupan Dokter Ida. Itu ya. Next. Ini ya, lanjut. Jadi memang mekanisme penjaminan mutu itu ada 4, kalau dulu ada 3. Yang pertama itu Fasiankes harus terregistrasi. Yang kedua harus mempunyai lisensi, yaitu izin operasional. Nah yang ketiga ini sertifikasi. Nah ini Pak dari Dinkes, apa yang membedakan Fasiankes lain dengan UTD itu di sini. Kita ini produksi, jadi makanya harus sertifikasi CPOP. Itu sebenarnya. Baru yang terbaru adalah akreditasi. Kenapa juga alur mulai dari pengambilan darah sampai distribusi itu harus sesuai alur ya, karena kita produksi. Kalau Bapak Ibu pernah masuk ke pabrik obat, kita masuk aja harus betul-betul steril. Makanya kenapa labnya kita itu harus nyambung dan harus masuk ke situ betul-betul steril. Kenapa? Karena kita produksi. Coba kalau produksi itu ada kontaminasi, entah itu penyakit kah atau bakteri, ditransfusikan ke pasien, dia sudah berat tambah berat. Makanya kenapa di sini sangat penting sekali memahami Fasiankes UTD itu jauh berbeda. Nah di beberapa daerah kawan-kawan, kenapa banyak tertunda akreditasi karena hal ini. PMI tanpa bantuan pemerintah pusat ataupun daerah nggak bisa bergerak. Di sini saya lihat Dinkesnya luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Terus dibantu. Kasih aplaus dulu lah. Luar biasa ya. Di beberapa tempat ya, termasuk di tempat saya. Oh iya, lupa saya, harusnya kenalan dulu ya. Tak kenal kata saya. Nanti sudah kenal boleh dong saya. Jadi nama saya Dr. Aulia Ramadan Supin, biasa dipanggil Dr. Rama. Sehari-hari saya Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Banjarmasin. Saya bersama Dr. Ida dari UDD Pusat. Walaupun kami ini orang PMI, tapi kami datang ke sini bukan PMI-nya, tapi mewakili lembaga, mewakili Kementerian Kesehatan untuk melakukan akreditasi. Gitu ya. Oke, sudah kenal ya? Berarti sudah sayang ya? Begitu ya, jadi Pak, kita memang agak berbeda. Makanya kenapa selalu saya sampaikan, karena momen akreditasi ini momen yang memang selama ini kita ini kan seperti kayak dianaktirikan. Banyak di daerah itu nggak tahu fungsi UTD, bahkan Dinkesnya sendiri nggak tahu apa sih UTD itu ngapain sih gitu. UTD PMI itu ngapain sih, nggak tahu, nggak paham. Akhirnya di beberapa daerah kayak persyaratan akreditasi mereka nggak paham. Nah itu bersyukur di sini sekali lagi, karena di tempat saya 10 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain baik UTD maupun pengurus, karena ketua saya berbeda bendera sama Pak Wali Kota. Nah, jadi mau bulan dana saja Pak nggak keluar izin dari dinsosnya. Aduh, jadi kita tewas. Tapi saya nggak pantang menyerah. Saya kesana kemari kasak kusuk dapat bantuan dari swasta, BUMN. Makanya kalau berkunjung ke tempat saya tuh blood banknya koleksi Mandiri, BNI, OJK, Mangkal Setia, semuanya ada. Bahkan mobil pun kita bantuan Pertamina, PLN pun juga bantu. Caranya gimana? Datang nangis. Jadi minta bantuan, karena memang UTD ini penting juga seperti OPD lain. Karena apa? Karena untuk masyarakat juga. Bayangin sehari aja nggak produksi darah, gimana kira-kira? Kemana nyari darah? Gak ada. Nah tapi kalau kita UTD nggak dibantu pemerintah juga, gimana operasional? Gimana menjaga kualitas? Nanti kayak Ustaz Yusuf Mansur, mana uangnya? Dari mana? Nah, itu kan susah. Nah gitu ya. Jadi memang sertifikasi ini
nantinya mungkin dengan gedung yang sudah bagus seperti ini dipertahankan, nanti persiapan CPOB. Ya dok ya? Nggak usah berat dulu. Gimana ya? Gak apa-apa, dinkesnya nanti semua yang ngurus. Karena penting Pak, benar penting, bersyukur. Nah kalau tempat saya syukurnya pilkada kemarin yang menang orang kami. Jadi belum menang saja saya sudah dicat. Tempi perlu apa? Siap. Oke, kemudian yang terakhir adalah akreditasi. Nah di sini memang akreditasinya juga berbeda dengan fasilitas lainnya karena kita bab yang paling banyak. Jadi agak pusing. Nah tapi nggak apa-apa ya, tetap dijalani 5 tahun sekali. Lanjut. Terus ya ini ya tadi ya, jadi memang pengakuan ya, kalau dulu kan hanya klinik, puskesmas, rumah sakit. Nah sekarang UTD, Labkes dan praktek mandiri nantinya akan diakreditasi, tapi belum bertahap. Nah dengar-dengar tahun depan nanti UTDRS lagi yang akan diakreditasi, gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, jadi memang baru ya bagi UPD dari Permenkesnya. Next. Lanjut. Nah ini ya tujuannya jelas, selain untuk meningkatkan mutu, tapi juga tata kelola organisasi UPD sendiri itu diatur. Makanya ada di dalam MP bagaimana manajemennya, baik mulai dari pengadaan apa segala macam itu kan diatur, ada penilaiannya. Nah disitulah fungsinya akreditasi sebagai, tadinya kita kan nggak punya panduan, paling PMK 91 2015 yang gitu-gitu aja. Tapi sekarang kan kita lebih ke mendalam lagi, apa sih yang mau dinilai seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya legalitas dari lembaga kami. Terus, nah ini ya sudah. Jadi kita pertama tadi jadi 2 orang surveyornya, kita sudah berdua. Lanjut. Terus, oke. Nah, sedikit kode etik ini yang akan disampaikan. Memang apapun yang terjadi tetap kita harus sampaikan kode etik. Cuma, nah, ini kan Indonesia ya. Jadi ya ada beberapa kebijakan menyesuaikan dengan kondisi kawan-kawan. Karena ini juga pertama kali. Yang namanya pertama kali, Kemenkes juga nggak terlalu saklek, plek-plek kayak gitu. Yang penting adalah terakreditasi. Karena nanti akan keluar surat dari Kemenkes menyurati seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh bekerja sama dengan penyedia darah ya, bukan UTD atau apa, bahasanya penyedia darah yang belum terakreditasi dan tidak menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan PMK, gitu ya. Lanjut. Ini ya, jadi bersikap ramah, santun dan terbuka, bersikap jujur tidak mihak, sadar akan kedudukan dan kewajibannya, menampilkan diri sebagai penasehat dan pembimbing. Jadi kami di sini bukan auditor BPK atau KPK. Beda, itu beda. Ya, jadi berat kalau itu. Kalau di sini kita ada kesalahan, ya kita benarin gitu. Jadi bukan yang kita nyari-nyari kesalahan terus gimana gitu dihukum atau apa, enggak ya. Jadi seperti itu. Megang teguh rahasia, menjaga kondisi kesehatan. Lanjut. Patuh terhadap ketentuan yang ada di sini. Lanjut. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian, menguasai iptek. Nah, kenapa? Karena biasanya survei itu langsung masuk ke akun Sinap penilaian. Makanya nanti diharapkan akses internet yang cukup kuat itu diperlukan. Karena kalau terputus kita pulang dari awal. Jadi memperlambat proses biasanya. Terus bekerja sesuai pedoman, tidak menggunakan IP untuk kepentingan pribadi, tidak bahas masalah politik praktis dan syarat selama kegiatan. Selama kegiatan, kalau sudah ya nggak apa-apa, tanya-tanya. Gimana pilkada di sini? Karena itu penting juga ya. Di beberapa tempat itu kan ada hubungannya. Contoh tempat saya, ya 10 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain, gedung nggak punya, numpang, kerjasamanya setahun sekali. Jadi tahun depan nih, ini sudah habis di Desember tapi tahun depan apakah kami diperpanjang atau enggak? Numpang lagi ke sana kemari. Tapi ya padahal kita sudah habis banyak juga untuk renov gitu kan, karena sesuai dengan alur dan kami juga sudah akreditasi, UTD kami juga sudah ISO ya. Oke, lanjut. Tapi CPOB belum. Kenapa? Karena tempatnya kita masih nggak jelas. Kalau seandainya kontraknya itu per 5 tahun, CPOB masih bisa terima walaupun itu bukan milik sendiri. Tapi kalau per setahun
mereka nggak bisa menjamin nanti 5 tahun lagi bagaimana, atau ternyata dalam 2 tahun pindah tempat kan harus CPOB ulang, makanya kita nggak bisa maju-maju. Nah, tapi dengan angin segar Pak Wali Kota yang baru masih seumuran dengan saya, karena memang teman saya jadi ketua DPR-nya juga teman saya, jadi ya luar biasa gitu. Jadi tinggal saya minta duduk, tolong bangunin, nah gitu ya. Oke. Ya gimana kalau teman gitu, teman-teman enak, walaupun dia sekarang sudah wali kota, tapi namanya teman, pernah satu kamar, pernah mandi dusun, nggak pakai baju bareng, ya gimana kan, jadi enak lah nanti bicaranya. Makanya begitu dia sudah disahkan, dia langsung chat saya, PMI perlu apa? Nah, itu kata-kata yang ingin saya dengar 10 tahun terakhir itu. Karena sebelumnya saya juga pengurus, kemudian baru di UTD baru tahun ke-6. Yang tidak boleh dilakukan merokok, minuman keras, pakai baju seksi santai, Dokter Ida. Karena kemarin Dokter Ida angkring di Bali, dia nanya, gimana? Jangan lo dok pakai tank top. Mentang-mentang di Bali ya. Tapi nanti ke Bali nih, 30-31 kita angkring di Kabupaten Bandung. Wah, tahun baru di sana deh. Memangkas jumlah hari survei tinggal UTB saat jam kerja menjanjikan lulusan meminta fasilitas dari pendidikan, memberikan komentar negatif terhadap surveyor atau pembimbing lain. Nah itu ya, jadi cuma itu saja intinya. Nanti kita setelah ini mulai akreditasi, santai-santai aja, tenang ya, tenang. Ya udah tenang, itu aja. Pokoknya ya jangan aneh-aneh lah ya. Terus nanti kita ada pemeriksaan dokumen, nanti habis telusur dokumen gitu ya. Yang jelas nanti pada saat kita telusur ruangan, pas pada saat masuk lab, karena tangan saya ini besar, jadi saya sukanya memang sarung tangan yang ukuran S ya. Saya suka yang sempit, jadi pas gitu. Ya, jadi enak. Kalau longgar itu kan gimana gitu? Ya gitu. Jadi nanti siapkannya yang S saja nggak apa-apa, karena saya suka yang sempit. Gak usah aneh-aneh. Oke, begitu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang salah. Intinya itu adalah satu, jangan mencari jarum yang patah, apalagi mencari di tumpukan jerami. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rama atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di ruangan ini bernilai ibadah dan berdapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa ikram majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma afina bi badani, Allahumma afina bi syami, Allahumma afina bi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma inna a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, bisa foto bersama dengan surveyor dan dari Dinkes semuanya. Monggo semuanya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Siapa untuk siapa untuk 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3.